Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang memelihara alam semesta ini dan telah memberikan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Maka sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari masa-masa kegelapan, masa-masa jahiliyah menuju ke masa-masa hidayah, ke cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontoh perilakunya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, dan apalagi akidah yang harus kita bersihkan dari segala sesuatu yang mengotorinya, apakah itu dalam bentuk khurafat, kesyirikan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita dalam tema akidah ini, yaitu masail jahiliyah. Kita akan mengurai atau ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang lampau. Di pembahasan yang terakhir kita membahas tentang kuburan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. As-samanun yang ke-80 itu ittikhadu kubur anbiya'ihim wa sholihim masajid. Orang jahiliyah itu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Kita terangkan bahwasanya yang dimaksud masjid di sini tidak harus berwujud bangunan, yaitu tempat untuk sujud, artinya dijadikan tempat ibadah. Maka kesimpulannya bahwa ibadah yang isinya atau substansinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, maka itu menjadi haram. Jadi dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Apapun yang bentuknya ibadah, apalagi sholat di atas kuburan, kemudian berbagai ritual ibadah di kuburan, karena itu menjadikan dia sebagai tempat ibadah, masjid, maka itu dilarang. Itu dia menyembah Allah di tempat yang dilarang menjadi sebuah larangan. Apalagi kalau dia beribadah di situ, yang dia ibadahi, yang dia agungkan, yang dia minta pertolongan, yang dia minta kesembuhan, minta kesejahteraan, minta kebahagiaan kepada penghuni kuburnya, ini lebih-lebih berbahaya, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja di tempat di kuburan itu dilarang, apalagi menyembah penghuni kuburnya. Kemudian al-hadiyah was-samanun, ini udah kita bahas 81,
ittihadu asari amyaihim masajid kama dzukira an ummah. Kalau yang tadi kuburan secara spesifik. Karena kenapa kuburan itu ditekankan? Karena ada jasadnya yang dianggap sebagai jasad nabi atau sebagai jasad orang yang soleh. Sekarang bukan jasadnya, tapi peninggalan sejarahnya. Yaitu di antara ciri orang jahiliyah menjadikan asar peninggalan-peninggalan para nabi mereka sebagai masjid. Apapun itu. Entah itu pohon, entah itu tanah lapang, entah itu kebun, entah itu batu, entah itu lautan. Tidak boleh kalau memang itu tidak ditetapkan sebagai masjid. Jadi kalau menganggap bahwa peninggalan-peninggalan tersebut mempunyai kelebihan kalau kita ibadah di dalamnya, maka ini tidak boleh. Karena semua tempat sama kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Semua hamparan muka bumi ini boleh dijadikan masjid, boleh. Tapi menganggap tempat-tempat tertentu, kalau di sini dibahas peninggalan para nabi sebagai sesuatu yang lebih istimewa untuk dijadikan tempat ibadah atau masjid di atasnya, maka ini sesuatu yang dilarang. Kenapa? Untuk menghindari, mencegah supaya tidak bertambah keyakinan atau muncul berbagai macam keyakinan, dugaan, anggapan bahwasanya tempat tersebut diagungkan, disucikan, diutamakan. Kalau tempat-tempat tertentu yang ada dalilnya itu diutamakan, maka kita terima. Boleh kita ibadah dan kita tahu ada kelebihan keutamaan di dalamnya, seperti sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa. Itu semua ada dalilnya bahwa sholat di sana pahalanya berlipat ganda. Tapi kalau tempat yang lain yang tidak ada dalil dan ketetapannya, maka tidak boleh. Di sini dikatakan kama dzukira an Umar, sebagaimana Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, sangat memberantas segala macam bentuk perbuatan yang menyimpang dan menjerumus ke arah kesyirikan. Jadi contohnya ketika Umar melihat para jamaah umat Islam selesai menunaikan ibadah haji berkerumun, bergerombol di bawah pohon di mana dulu Nabi SAW membaiat para sahabat yang dari Madinah. Maka oleh Umar untuk mencegah, untuk mengantisipasi, menghindari. Mungkin hari ini, mungkin saat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Itu sebagai tempat Nabi dulu berbaiat saja. Tapi ketika itu dibiarkan, generasi-generasi setelahnya, itu yang tidak bisa kita jamin. Mungkin mereka akan bertambah keyakinan atau bermacam-macam keyakinan yang tumbuh ketika melihat perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka untuk mencegahnya ditebang atau diperintahkan untuk ditebang oleh Khalifah Umar bin Khattab, mencegah perbuatan kesyirikan. Nah, yang 82, ittikhadu as-suruj alal kubur, menjadikan kuburan itu menjadi tempat-tempat yang dimuliakan dengan cara dinyalakan lampu-lampu di atasnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah kuburan yang mulia. Ini juga dilarang. Apalagi dari sisi harta itu mubadir. Dari sisi keyakinan akan menimbulkan syakwa sangka, dugaan, anggapan, keyakinan bahwa kuburan itu punya keistimewaan, punya kelebihan, punya keutamaan. Nah, ini yang ingin dicegah. As-salisah wasamanun 83. Ini sepintas saja kita bahas secara singkat. Ittikhaduha a'yadan. Nah, ini yang
hari-hari ini masih terjadi. Dan yang lain juga yang kita sebutkan tadi masih terjadi, menjadikan kuburan itu sebagai masjid, kemudian menjadikan tempat-tempat sejarah itu tempat yang dimuliakan, dianggap punya keistimewaan untuk ibadah di sana. Kemudian kuburan itu diutamakan, dibuat kubah, dibuat lampu-lampu, dihias berbagai macam, dibuat kamar-kamar, ada berbagai benda-benda di atasnya. Nah, ini juga masih terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu ke-13, ittihaduha a'yadan, menjadikannya perayaan. Nah, ini terjadi di lingkungan kita. Hari-hari ini banyak ramai dikunjungi makam-makam, kuburan-kuburan. Nah, a'yad itu sesuatu yang berulang. Ada ya'udu, artinya kembali, sesuatu yang akan kembali lagi. Pokoknya setiap hari itu, setiap tanggal itu, maka dia dijadikan keramaian, hari raya. Maka itu dilarang. Jelas larangannya. Rasulullah SAW bersabda, la tattahidu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan hari raya, untuk dikunjungi berulang-ulang, atau untuk tempat perayaan tertentu, ritual tertentu. Wala buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, tidak pernah sholat di dalamnya, tidak pernah dijadikan tempat untuk beribadah. Wassallu alayya, sholawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Ucapkanlah sholawat kepadaku dimanapun kalian berada, insya Allah sholawat kalian, doa kalian akan sampai kepadaku. Kuburan Nabi saja dilarang untuk dijadikan tempat perayaan, apalagi yang bukan Nabi, apalagi bukan orang soleh, apalagi orang yang tidak dikenal. Nah, Ar-Rabi'ah was-samanun, ini yang terakhir kita bahas di pertemuan terakhir, yaitu ad-dabhu indaha. Ad-dabhu, menyembelih di kuburan atau di tempat-tempat perayaan orang-orang untuk menyembah berhala, yang dulunya di situ ada penyembahan terhadap berhala, atau di situ tempat perayaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka dilarang kita membuat ritual atau melaksanakan ritual ibadah di tempat-tempat tersebut. Nah, ini 4. Jadi ada penjelasan bahwasanya kenapa orang-orang kok ada yang melaksanakan seperti itu. Kalau dalam jahiliyah Arab dikatakan akro. Akro itu orang itu selama masa hidupnya dia selalu menjamu tamu. Untuk melestarikan kebaikan orang yang meninggal itu, karena selama hidupnya dia menjamu tamu dengan baik, suka bersedekah, maka akar. Akar itu dia memberi persembahan, sedekah. Jadi ketika sudah mati supaya dianggap dia memberi sedekah, nah di tempat kuburannya disembelih hewan. Buat binatang buas, buat burung, buat dan yang lain. Supaya yang mati ini dianggap ketika masa hidupnya dia ahli sedekah, masa sudah meninggalnya dia juga bersedekah. Anggapannya seperti itu. Tapi itu tidak ada dasarnya. Kemudian ada anggapan yang lain. Kalau orang meninggal ini dibuat acara penyembelihan kurban di atas kuburannya, maka binatang yang disembelih itu menjadi tunggangannya kelak di akhirat. Nah, ini salah satu kepercayaan orang-orang jahiliyah. Kalau dia disembelih, dikorbankan sapi atau unta, maka dia yang akan dia kendarai kelak di akhirat. Kalau yang disembelih kambing, itu yang akan dikendarai dia di akhirat. Nah, ini adalah kepercayaan yang batil. Bahkan di di ritual agama lain, tidak hanya sembelihan, bahkan hartanya ikut dikuburkan. Ada uang, ada perhiasan, ada baju, ada kendaraan ikut dikuburkan. Itu tentu saja bukan ibadah atau tata cara penguburan orang Islam.
Maka agama Islam menghormati manusia selama hidup dan sesudah meninggalnya dengan cara tidak menjadikan berbagai macam ritual yang tidak ada dalilnya atau yang mengada-ada, malah membebani, membuat kita terbebani dengan ritual-ritual tersebut. Nah, pembahasan yang baru Al-Khamisah Was-Samanun 85. Sebenarnya 85, 86 ini ada yang dipisahkan, ada yang digabungkan. Al-Khamisah Was-Samanun 85, At-Tabaruk bi atharil mu'addimin kadarin nadwah. Yang 85 termasuk ciri orang jahiliyah yaitu tabaruk, mencari keberkahan. Bi atharil mu'addimin, dengan peninggalan sejarah, entah itu tempat, entah itu senjata, entah itu bangunan. Al-mu'addimin, orang-orang yang dimuliakan. Orang yang dimuliakan ini ya seperti nabi dan rasul, para raja, bangsawan, tokoh, pahlawan dan lain sebagainya. Di sini disontoh ke kadarin nadwah, seperti darun nadwah. Darun nadwah ini adalah majelis majelis permusyawaratan, majelis syura, tempat orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah itu bermusyawarah, berkumpul rapat untuk memutuskan suatu perkara yang itu berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat. Misalnya, untuk memutuskan apakah kaum Quraisy akan berperang atau berdamai, memutuskan seorang laki-laki atau perempuan akan dinikahkan, memutuskan perjanjian dengan kabilah atau kaum tertentu, dan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kabilah bangsa Quraisy. Jadi setelah ini kan Darun Nadwah ini di Mekah. Setelah Fathu Mekah, ketika umat Islam dipimpin oleh Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, maka seluruh bentuk-bentuk kesyirikan, berhala dibersihkan dari Ka'bah, dari lingkungan situ semua dihancurkan yang untuk ibadah kesyirikan. Nah, Darun Nadwah karena dia bukan tempat untuk penyembahan, maka dibiarkan. Dia tempat sejarah karena dia kebanggaan bangsa Quraisy, tempat permusyawaratan, tempat syura, tempat memutuskan suatu perkara. Nah, contohnya Darun Nadwah ini karena setelah Fathu Makkah ini menjadi milik pribadi. Nah, dimiliki oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini Hakim bin Hizam bin Khuwailid, berarti dia keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Dia masuk Islam ketika Fathu Makkah, jadi agak terakhir. Tapi sebetulnya dia sangat ada beberapa peran dari Hakim bin Hizam ini kepada umat Islam. Di antaranya ketika pemboikotan. Ketika awal-awal di Mekah, Rasulullah SAW bersama Bani Abdul Muthalib itu diboikot, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak ada transaksi jual beli, tidak ada akad pernikahan, tidak ada bantuan, bahkan sampai beberapa anak-anak dan orang tuanya meninggal dari itu yang muslim dan non muslim di di kampungnya atau di sekitaran rumahnya Abu Thalib. Maka Hakim bin Hizam ini termasuk yang memperjuangkan pembatalan dari pemboikotan tersebut, walaupun dia belum masuk Islam. Karena siapa bibinya Khadijah radhiyallahu anha ikut di situ, walaupun dia bukan dari Bani Abdul Muthalib. Maka
kemudian dia masuk Islam dan Darun Nadwah ini menjadi miliknya. Entah mungkin dia beli atau dia dapatkan dari siapa. Nah, ketika sudah Islam berkuasa di Mekah dan Madinah setelah Fathu Mekah, maka berganti kepemilikan menjadi miliknya Hakim bin Hizam. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu, nah di masa kepemimpinan Khalifah siapa ini? Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dia menjual Darun Nadwah ini kepada Muawiyah, kepada Khalifah umat Islam. Nah, dia ini dikomentari oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa kamu menjual harta atau peninggalan sejarah yang mulia miliknya bangsa Quraisy? Ini kan kemuliaan, kebanggaan, peninggalan sejarah bagi bangsa Quraisy. Maka dia menjawab, sekarang tidak ada kemuliaan itu. Kemuliaan di masa jahiliyah itu sudah tidak ada, tidak perlu lagi dibanggakan. Kenapa? Yang mulia sekarang adalah kita menjadi umat Islam. Kenapa? Dia berdalil atau ini sejalan dengan ayat surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling membantu, saling menolong, saling mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan. Lita'arafu inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang menjadi tolak ukur kemuliaan, keutamaan adalah takwanya. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-86 ini hampir serupa, satu tema dengan yang 85. Iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik. Kama qila li Hakim bi'ta makramata Quraisy. Yaitu orang yang membanggakan peninggalan itu ketika dia memilikinya. Kebanggaan seseorang ketika dia memiliki peninggalan nenek moyangnya yang dia anggap keramat lah, dia anggap bersejarah, dia anggap punya keistimewaan. Seperti apa yang dikatakan kepada Hakim bin Hizam ini, yang tadi dia menjual Darun Nadwah. Dia dikatakan kepada dia, bi'ta makramata Quraisy. Kamu menjual kehormatan bangsa Quraisy. Itu kan peninggalan sejarah yang istimewa, dulu tempat musyawarah, dulu tempat mengemukakan pendapat, tempat orang memutuskan suatu perkara. Maka dia menjawab bahwa kebanggaan atau kehormatan itu sudah tidak ada. Yang ada adalah kehormatan dalam naungan hidayah agama Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ini sejalan dengan pencegahan terhadap penghormatan atau menjadikan monumen atau menjadikan suatu peringatan untuk tempat-tempat tertentu, peninggalan orang-orang soleh yang mungkin zaman ketika itu dibuat belum menjadi suatu sarana untuk kesyirikan,
Tapi siapa yang bisa menjamin untuk generasi-generasi yang akan datang? Ini seperti kisah dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka ketika didakwahi oleh Nabi Nuh untuk beribadah hanya satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan saling menasehati untuk tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu, mereka berkata, ada yang mengatakan pembesar-pembesar mereka berkata, wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah. Wala tadarunna wadda, jangan kalian tinggalkan wadda, waswa, wa yaghus, wa ya'uq, wa nasra. Ini nama-nama orang soleh yang berjasa kepada kaumnya. Di awal-awal setelah mereka itu meninggal dunia, maka ada yang membisiki kepada kaumnya, oh ini orang-orang soleh, kita jadikan suatu monumen peringatan untuk mengingat jasa-jasa mereka, supaya generasi kita atau generasi selanjutnya mencontoh mereka. Oh ini orang-orang soleh, itu yang bisa kita jadikan contoh. Maka dibuatlah patung mereka. Pertamanya sebagai pengingat, oh ini orang-orang soleh yang pernah hidup di di zaman dulu, di zaman nenek moyang kita, yang mereka menjadi contoh teladan kebaikan. Tapi dengan bergantinya generasi, bergantinya orang-orang setelahnya yang tidak tahu asal usul dari pembuatan patung-patung orang-orang soleh ini, karena sudah berlalu beberapa kurun, beberapa generasi, maka yang awalnya tadi hanya sebagai pengingat jasa orang-orang soleh, kemudian diagungkan, disucikan, dikultuskan, dianggap punya keistimewaan, kemudian akhirnya disembah. Maka terjadilah bentuk kesyirikan. Nah ini yang dicegah dari pelarangan mengkultuskan, mengagungkan, menganggap punya keistimewaan tempat-tempat sejarah ataupun peninggalan-peninggalan nenek moyang atau orang-orang yang berjasa di zaman-zaman yang lampau. Sebetulnya menjaga tempat-tempat sejarah atau melestarikan tempat-tempat sejarah itu tidak ada masalah, tidak ada. Misalnya membiarkan, oh itu dulu tempat perang Uhud, nggak ada masalah. Oh ini dulu bukit pemanah. Oh ini dulu tempat Rasulullah berbaiat. Oh ini dulu tempat perang Badar. Tempat-tempat sejarah. Asal itu diyakini hanya tempat kejadian di masa lampau. Tidak perlu dijadikan monumen, tidak perlu dijadikan suatu bangunan yang menimbulkan sakwa sangka. Jadi sekedar untuk mengingat dan melestarikan sejarah tidak mengapa. Tapi yang disayangkan, yang dicegah adalah menjadikan tempat-tempat tersebut menjadi lebih istimewa dibanding tempat-tempat yang lain, dibanding benda-benda yang lain. Dan ini yang terjadi. Ada senjata di bulan-bulan ini disucikan, kemudian airnya diperebutkan, dianggap punya keistimewaan. Ada peninggalan berupa hewan diarak, dijadikan ritual, kotorannya dianggap membawa keberkahan. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan. Jangan menyimpang, sangat mengotori akidah umat Islam. Tidak pantas untuk kita mengikutinya. Dan hal-hal yang lain. Ada kuburan, ada tempat-tempat sejarah, ada benda-benda sejarah, ada peninggalan-peninggalan sejarah.
Prinsipnya yaitu tadi, kita tidak dilarang untuk menyimpan atau melestarikan benda-benda yang bersejarah. Gak ada apa-apa. Orang itu tidak dilarang kalau dia punya kesenangan untuk menyimpan keris misalnya, tombak misalnya, gak ada masalah. Asal dia anggap itu hanya sebagai benda yang tidak punya kelebihan apa-apa. Oh, ini benda dulu, benda kuno. Oh, ini benda dulu di zaman dulu. Tapi kalau itu menimbulkan syakwa sangka, keyakinan, kepercayaan, benda itu punya kelebihan tertentu. Oh, saya kalau berdagang bawa benda ini menjadi laris. Oh, sejak ada benda ini kehidupan saya kok makmur. Oh, kalau ada benda ini saya kok sehat. Ini kepercayaan yang nggak ada dasarnya, dan itu yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi 86 dan 85. Sekarang 87. Sebetulnya 87 sampai 90, 7, 8, 9, 10, 4 masalah itu dirangkum dalam satu hadis, tapi kemudian dipecah-pecah dalam masalah-masalah tersendiri. As-sabi'a was-samanun al-fakhru bil ahsab. Berbangga dengan kedudukan. Berbangga dengan kedudukan. Jadi ini ada dirangkai dalam satu hadis Rasulullah. Empat masalah ini sampai sampai 90 itu dirangkai dalam salah satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal dari umatku yang itu termasuk sifat jahiliyah. La yatrukuhunna, mereka tidak bisa meninggalkannya, atau pasti ada dari umatku yang masih terikat atau terjangkiti dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, membanggakan diri karena kedudukan atau nenek moyangnya. Asani wat ta'nu fil ansab, kemudian menghinakan atau merendahkan nasab orang lain. Kalau yang tadi pertama meninggikan dirinya, menganggap dirinya mulia dibanding orang lain. Yang kedua adalah merendahkan orang lain, menghina nasab orang lain. Yang ketiga wal istisqa'u bil anwa, menganggap atau punya keyakinan bahwa turunnya hujan itu karena benda-benda langit atau bintang-bintang tertentu. Oh, ada bintang ini turun, ada bintang ini terbit, maka pasti akan turun hujan. Keyakinan-keyakinan seperti ini termasuk keyakinan orang jahiliyah. Yang keempat, wan niyahah alal mayyit, meratapi orang yang sudah meninggal, meratapi mayit. Ini juga akan menjadi pembahasan bagi kita tentang bagaimana orang-orang jahiliyah itu membuat keyakinan yang tidak ada dasarnya. Nah, yang pertama tadi bahwasanya keyakinan mereka itu mereka membanggakan diri, membanggakan terhadap dirinya dan keluarganya dan nenek moyangnya. Diri, keluarga, dan nenek moyangnya. Kalau dalam Al-Quran, orang yang pertama kali membanggakan atau makhluk yang pertama kali membanggakan dirinya sehingga dia menolak kebenaran, itu adalah sifat dari iblis, laknatullah. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Iblis mengatakan, kenapa kamu tidak mau tunduk atau diperintahkan sujud kepada Nabi Adam? Nah, dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Maka api lebih baik dari tanah. Oh, iblis ini
menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Kemudian termasuk sifat atau kebiasaan adat orang-orang jahiliyah ketika selesai melaksanakan ritual haji, melaksanakan ritual haji, hanya ketika mau setelah dari wukuf di Arafah, mereka itu berkumpul di Mina. Kalau sekarang itu berkumpul di Mina itu untuk melempar jumroh. Nah, ketika orang-orang jahiliyah itu di masa jahiliyahnya, ketika selesai ritual ibadah haji di Mina itu mereka berkumpul. Nah, ketika berkumpul itu mereka menyebut nenek moyang mereka, membangga-banggakan nenek moyang mereka. Oh, dulu kakek saya, bapak saya punya jasa begini-begini. Oh, dulu ini yang membangun ini yang mengalahkan ini bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya. Dan setiap orang membangga-banggakan kabilahnya, membanggakan nenek moyangnya. Maka setelah masa Islam, ritual haji menjadi ritual yang bebas dari kesyirikan, maka diperintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Maka setelah kalian selesai manasik, manasik itu kan ritual ibadah haji, rangkaian ibadah haji. Fa idza qadaitum manasikakum, selesai kalian manasik, fadkurullaha, maka yang kalian ingat, yang kalian sebut-sebut, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian dulu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyang kalian, aba'akum, bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra, atau lebih daripada ketika kalian membangga-banggakan nenek moyang kalian. Maka yang kalian pantas untuk agungkan, untuk disebut-sebut, untuk dijadikan pengingat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mau adzan dulu gimana? Adzan dulu. Nah, jeda. Nah, kita lanjutkan. Tadi al-fakhru bil ahsab. Mereka membangga-banggakan kedudukan, entah itu punya pangkat, jabatan, atau nenek moyangnya punya peran atau jasa kepada bangsanya, kepada negaranya, kepada masyarakatnya. Nah, itu yang mereka banggakan, mereka sebut-sebut, mereka ungkit-ungkit untuk menunjukkan bahwa mereka punya kedudukan, punya kehormatan. Nah, model-model atau kebiasaan seperti ini dikatakan sebagai kebiasaan orang jahiliyah, sifat orang jahiliyah. Kenapa? Balik lagi kepada dalil ayatnya dari surah Al-Hujurat tadi. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang membangga-banggakan keturunannya, nenek moyangnya, jasa bapaknya, atau kabilahnya atau kedudukannya. Nah, ini yang 87. Yang 88 yaitu at-ta'nu bil ansab. Mereka merendahkan at-ta'nu fil ansab. Mereka merendahkan nasab orang lain. Menghinakan kedudukan nasab orang lain. Nah, itu tadi sifat-sifat dari iblis laknatullah. Dia menganggap ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Berarti aku lebih mulia, tidak pantas aku sujud kepadanya. Ini karena kesombongan iblis laknatullah. Maka dari peristiwa itu, dari ayat itu,
sebagai orang Islam, orang beriman, ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah, maka sudah selayaknya kita tidak mengunggulkan, membangga-banggakan, melebihkan, misalnya garis keturunan, suku, bangsa. Oh, saya orang Jawa, pasti lebih baik dari orang luar Jawa. Oh, saya orang Indonesia, lebih baik dari orang Afrika. Oh, saya orang yang berpendidikan, lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Ini adalah sifat-sifat atau bibit-bibit kesombongan, membanggakan diri sendiri kemudian menghinakan orang lain. Ini tidak diperbolehkan di dalam orang Islam. Bahkan salah seorang sahabat pernah ditegur oleh Rasulullah SAW karena seperti itu, dia membanggakan dirinya. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka disebut, innaka imru'un fika jahiliyah. Kalau kamu mengungkit-ungkit hal seperti itu, kamu manusia yang masih punya sifat-sifat jahiliyah di dalam dirimu. Kenapa? Kamu membangga-banggakan diri kamu sendiri dan merendahkan orang lain hanya karena nasab, hanya karena keturunan, hanya karena bangsanya, karena wilayahnya yang tidak ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kepada ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13. At-Tasi'ah was-samanun 89, al-istisqa bil anwa, mempercayai, meyakini bahwasanya turunnya hujan itu dikarenakan bintang-bintang. Oh, ada bintang ini, pasti akan turun hujan. Oh, bintang ini tenggelam, pasti akan turun hujan. Maka ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan itu tiba-tiba berkata kepada para sahabat, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Jadi dalam suatu kesempatan, ini an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di Hudaybiyah setelah turun hujan, yang turun tadi malam. Falama insorofa, ketika selesai melaksanakan sholat, akbala alan nas, menghadap kepada manusia, kepada orang-orang, kepada para sahabat. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Maka para sahabat qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada orang-orang di pagi hari yang menjadi mukmin, percaya kepadaku, dan ada orang yang kafir. Fa amaman qala, barang siapa dia berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Kalau orang itu berkata mutirna, kami turun hujan atau diturunkan hujan kepada kami, bi fadlillahi wa rahmatihi, hujan ini turun karena karunia dari Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi, maka orang seperti ini dia beriman kepadaku, kafir terhadap bintang-bintang. Nah, ini yang termasuk golongan umat Islam yang beriman. Fa'ama man qala wa man qala mutirna binau'i kada wa kada. Kalau ada orang yang berkata,
Hujan ini turun karena bintang itu atau bintang itu. Fadzalika kafirun bi, maka orang yang seperti ini kafir kepadaku, mukminun bil kaukab, justru dia beriman kepada bintang-bintang. Itu kalau orang itu meyakini bahwa sebab turunnya hujan karena bintang tersebut. Ini jelas keyakinan yang syirik. Tapi kalau dia mutirna atau hujan ini turun ketika bintang itu muncul. Nah, ketika pada saat. Nah, ini ada yang berpendapat tidak mengapa, ada yang berpendapat makruh. Karena bisa menimbulkan persepsi atau keyakinan itu penyebabnya adalah bintang tersebut. Tetapi kalau kita ingin meluruskan pemahaman, hujan ini turun pada waktu bintang itu muncul, nah ini sah-sah saja karena itu memang kejadian, mengabarkan suatu kejadian. Tidak ada keyakinan tertentu. Nah, ini boleh-boleh saja. Karena yang menurunkan hujan, yang menjadikan bumi ini tandus atau subur, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir. At-tis'un, mungkin ini akan kita ulang juga di kesempatan ke depan. Terakhir an-niyahah. Niyahah itu meratapi orang yang sudah meninggal. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud niyahah adalah orang yang meratapi, menangis meraung-raung, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Oh, takdir ini kejam, oh ini begini. Ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam, keyakinan orang Islam. Sampai merobek-robek bajunya, memukul-mukul wajahnya, menyiksa dirinya sendiri ketika dia meratapi orang yang sudah meninggal. Ini adalah perbuatan jahiliyah dan dilarang. Bahkan termasuk kabair, kabira, dosa-dosa besar. Karena ada ancaman azabnya. Memang hal tersebut itu menjadi bagian dari kepercayaan agama lain. Jadi saya pernah tinggal di lokasi atau daerah yang mayoritas non muslim. Ya Kristen lah, Katolik. Ketika ada orang meninggal, itu sejak orang itu meninggal sampai dia nanti dikuburkan, itu lonceng itu harus berdentang. Lonceng gereja berdentang. Dan harus ada yang nangisin. Jadi ada yang ziarah, nangis di situ, menangisin keluarga. Ketika ada yang datang lagi, nangis lagi di situ, menggantikan yang sudah ada. Begitu terus sampai nanti mayat itu dibawa ke kuburan. Itu di daerah-daerah tertentu yang orangnya orang-orang bukan muslim. Kemudian ada, kalau kita lihat di berita atau salah satu adat orang Papua yang di arah mana itu, daerah mungkin Asmat atau yang lainnya sana. Ketika dia berkabung meratapi kematian salah satu anggota keluarganya yang meninggal, salah satu jarinya dia potong. Jadi kalau dilihat ini jarinya tinggal 2, berarti dia sudah kehilangan 3 anggota keluarganya. Dan itu masih ada kebiasaan seperti itu. Ini niyahah namanya, menyiksa diri sendiri. Dan yang terjadi sekarang di bulan Muharram ini adalah apa yang dilakukan oleh pengikut Syiah, meratapi kematian Husain radhiyallahu anhu dengan menyiksa diri. Menyobek-nyobek baju, menampar-nampar wajahnya, memukul dirinya, memukul pakai rantai, pakai pedang, pakai pisau, bahkan berdarah-darah. Kita menghormati Husain radhiyallahu anhu karena beliau dijanjikan oleh Rasulullah SAW, Hasan dan Husain adalah 2 penghulu pemuda di surga. Kita senantiasa berdoa karena dia sudah dijanjikan masuk surga. Kita berdoa supaya bisa sama-sama ikut masuk surga.
kita hormati kesucian mereka. Tapi apakah ketika kematian seorang yang mulia itu Rasulullah mengajarkan untuk niyahah, meratapi? Justru dilarang. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, apakah pernah kehilangan salah seorang sahabat atau saudara yang dia cintai? Pernah. Ketika perang Uhud, sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, singa Allah, dia terbunuh, bahkan dimutilasi, dimakan. Tapi apakah Rasulullah mengadakan ritual meratapi, berkabung, kemudian membuat upacara berkabung? Tidak ada. Itu terjadi di zaman Rasulullah dan tidak ada. Apakah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia kemudian para sahabat mengadakan ritual berkabung, menangis, meraung-raung, mengamuk, memukul-mukul dirinya? Tidak ada. Apalagi yang bukan Nabi. Jadi keyakinan seperti itu, perbuatan seperti itu dilarang di dalam agama Islam. Jadi ini termasuk yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Laisa minna man darabal al-khudud wa syaqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang ketika ada yang meninggal kemudian menampar-nampar wajahnya, menyobek-nyobek bajunya, kemudian teriak-teriak mengungkapkan penyesalan, mengungkapkan ketidakterimaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Nah, bahkan ancamannya wan naihah idalam yatub atau idalam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirbalun min qitran. Orang yang meratapi kematian ketika dia tidak tobat sampai hari meninggal dunia, di hari kiamat dikatakan dia memakai baju dari api, diazab. Maka ini termasuk kabirah, dosa besar. Bahkan maniha alaihi yu'adzabu bimaniha alaihi. Orang yang diratapi, orang yang meninggal kemudian diratapi oleh orang lain, maka dia diadab karena ratapan orang yang meratapinya. Tapi ini tidak diartikan secara gampang seperti itu. Artinya adalah orang yang ketika dia meninggal atau sebelum meninggal dia berwasiat, kalau saya meninggal kamu harus membuat ratapan-ratapan atau memerintahkan atau berwasiat untuk diratapi. Atau dulunya dia orang yang mencontohkan, kalau ada orang meninggal dia itu meratapi, membuat acara-acara ratapan yang memukul-mukul baju atau merobek-robek baju, memukul-mukul tubuhnya. Kemudian itu ditiru oleh orang setelahnya. Maka orang seperti ini diadab karena ratapan-ratapan yang dilakukan oleh orang yang meratapinya. Nah, wallahu taala alam. Ini secara singkat saja. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Hal min soal, ada pertanyaan? Fadhal. Ini kan kebiasaan di beberapa tempat, misal kayak percaya, maksudnya kalau ada acara ketika hari itu bertepatan dengan orang tuanya atau kerabatnya waktu meninggal dunia. Nah, itu apakah termasuk itu juga merasakan atau jadi dosa? Sebetulnya ada yang menjadikan termasuk meratapi, yaitu keyakinan seperti itu, atau dalam madhab Syafi'i sendiri orang yang ibaratnya mungkin ini ada kita memahami seperti ini, orang lain memahami seperti lain lagi. Jadi ada yang memahami bahwa termasuk meratapi itu orang yang memperingati kematian itu. Ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu pemahaman satu arah. Dari satu sisi ada yang mengatakan itu atau menganggap itu sebagai sebuah memperingati, itu meratapi orang yang kematian. Itu dari satu sisi. Mungkin dari sisi yang lain
dari sisi orang yang melakukan ini justru itu untuk mengirim pahala, anggapannya untuk mengirim doa dan lain sebagainya. Tetapi itu nggak ada, ibaratnya nggak ada dasar dan nggak ada dalilnya untuk dilakukan. Nah, wallahu taala alam. Jadi ada yang menganggap sampai seperti itu dianggap sebagai sebuah ritual atau meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, hal min soal. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, nggak ada, kita qomat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.